Baik, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan dari part sebelumnya. Di sini kita akan menginstal namanya Samba. Nah, Samba ini kita gunakan untuk alat yang kita gunakan untuk membagi file ke server kita, seperti itu. Nah, hal pertama yang harus kita lakukan sebelum kita menginstal Samba adalah kita harus memperhatikan dulu di Windows kita, bawaan Windows kita. Nah, kita harus mengaktifkan sebuah fitur pada Windows di mana kita masuk ke control panel. Di control panel pilih program and features. Oke, seperti ini. Nah, nanti teman-teman bisa pilih turn Windows features on off. Nah, di sini. Nah, pilih saja yang ini SMB ini. Nah, pada SMB ini kalau belum pernah install itu belum tercentang. Jadi silahkan centang, klik OK. Terus komputer minta restart, silahkan di restart. Setelah di restart nanti dicek lagi apakah sudah tercentang. Jika sudah berarti udah aman. Klik OK. Nah, klik close. Nah, di sini kita harus menjalankan dulu Linux-nya gitu. Kita jalankan dulu. Nah, jika sudah seperti ini, tunggu dia sampai masuk ke home-nya Kali Linux. Nah, masukkanlah username dan masing-masing password teman-teman sekalian, masuk ke video. Nah, klik ini close saja. Nah, di sini teman-teman harus close dulu ini ya. Di sini boleh kita centang mouse integration supaya bisa masuk ke sini. Nah, di sini kita klik kita tekan kontrol kanan pada keyboard seperti ini, bisa keluar seperti supaya dia bisa keluar gini ya. Nah, sekarang kita minimize dulu yang ininya. Nah, ini pastikan ya Kali Linux-nya udah kita jalankan ya, ya seperti ini. Nah, baru kita kembali ke halaman menu, kembali ke aplikasi VirtualBox-nya. Di aplikasi, pastikan yang kita select itu adalah yang sedang running yang seperti ini. Nah, pilih setting. Nah, di setting ini masuk ke halaman storage. Balik ke halaman pilih empty, seperti kita menyelect yang di awal kita install gitu, sama seperti itu. Jadi kita select lagi install dbk, pilih ISO-nya, klik open, setelah itu klik OK. Nah, setelah selesai seperti ini, nah kembali lagi ke menu, kembali ke VirtualBox kita gitu, ke Kali Linux kita seperti itu. Nah, ini klik close saja. Nah, di sini kan nampak kan ada masuk ISO seperti ini, biarin aja nggak usah diapain. Nah, masuk ke aksesoris, pilih terminal. Nah, pada terminal silahkan masuk ke halaman super user gitu, view. Nah, setelah teman-teman bisa masuk ke sini, teman-teman jalankan komen seperti ini, apt minget atau stripget install Samba. Seperti ini aja, enter. Do you want to ini? Pilih yes. Nah, ini kan langsung aja klik OK. Ini klik tidak. Klik tidak. Nah, seperti ini. Nah, tunggu aja. Nah, berarti kita udah selesai install Samba ya. Setelah kita selesai install Samba, jangan lupa ya teman-teman sekalian, balik lagi ke VirtualBox-nya. Oke, seperti ini. Nah, tadi kan kita masukkan ya virtual hard disk-nya. Kita hapus dulu supaya nanti pada teman-teman seperti ini ya, kita ini klik kanan. Oke, tidak mau di remove. Oke, coba saya close dulu ininya. Nah, jadi mungkin jangan lupa ya teman-teman di remove ketika teman-teman sudah selesai install Samba gitu, supaya berikutnya tidak masuk ke kalau kita biarkan aja dia seperti ini. Oke, kita tes ya, kalau kita biarkan aja dia seperti ini, begitu kita start, kalau masih ada yang tadi itu, kalau kita start, oke, kalau kita start dia, nah maka dia minta install ulang gitu. Nah, makanya perlu kita hapus dulu supaya dia bisa masuk gitu. Kita klik setting, kita storage, kita hapus.
Kita remove attachment, remove. Nah, oke. Nah, kalau seperti ini, harus kita tes kan. Nah, begitu kita jalankan ulang, nah dia masuk ke sistem operasi yang telah kita install gitu. Nggak minta install ulang lagi gitu. Jadi kalau teman-teman mengalami masalah pada tiba-tiba dia minta ulang, berarti minta install ulang, berarti ada storage, berarti ada ISO yang teman-teman select pada storage. Tinggal di remove aja gitu. Nah, terus kita bisa selanjutnya kita akan membuat sebuah folder yang dimana folder tersebut bisa kita akses melalui Windows kita gitu. OS kita yang sekarang gitu, yang kita install dari OS Windows kita gitu. Nah, ls. Nah, berarti di Azaki ini hanya ada desktop ya. Di sini kita samakan aja, kita buat di sini namanya folder mkdir. Membuat folder itu komennya mkdir atau make directory mkdir. Buat aja namanya testing. Nah, gitu. Testing, klik enter. Nah, kalau kita ls lagi, kita list lagi, dia akan muncul testing gitu. Kita clear dulu biar rapi. Nah, di sini kita kita chmod-kan gitu supaya bisa kita mengakses nanti dari luar gitu. Nah, chmod itu untuk mengakses ke file tersebut kita 77 aja biar biar gampang gitu, biar tidak ada masalah nanti chmod 77 testing. Nah, testing itu nama file kita ya. Jadi nama folder kita ya. Jadi sesuaikan aja kalau nama foldernya misalnya share folder berarti share folder gitu. Kalau di sini kita membuat nama folder kan testing, berarti chmod 77 testing gitu. Enter. Nah, berarti udah selesai kita chmodkan. Nah, kalau udah, ini di close aja. Kalau udah selesai, ini di close. Masuk ke menu komputer, pilih sistem file. Setelah itu pilih yang namanya, kita cari home ya, home. Setelah itu Zaki, namanya. Nah, testing. Nah, di testing ini silahkan klik kanan. Klik kanan, terus share folder. Nah, ini ya, pilih share folder. Nah, ini pasti dia minta password. Masukkan aja dia. Password admin ya, password admin, klik enter. Nah, jika udah, maka di sini maka muncul seperti. Nah, ini pilihlah melalui jaringan Windows SMB. Nah, pilih ini ya. Nah, ini namanya testing, keterangannya biarin aja. Ini baca saja. Ini keterangannya boleh misalnya untuk share folder gitu. Untuk share folder boleh seperti ini. Ini keterangannya boleh kosong ya. Oke, lah klik aja share lagi. Nah, berarti kita udah selesai setting ya. Nah, setelah itu kita close aja ini dulu. Close, nih close, nih close. Setelah itu apa? Setelah kita buat seperti itu, kita masuk lagi ke terminal. Nah, masuk lagi ke terminal seperti ini ya. Nah, masuk lagi sebagai super user. Sorry. Nah, jika kita udah selesai share folder seperti itu, nah langkah kita selanjutnya adalah kita menambahkan user baru atau pengguna baru untuk kita gunakan untuk akses folder tersebut. Jadi saya di sini menambahkan usernya, add user, namanya saya kasih aja namanya Badu. Nah gitu. Nah, masuk aja password Badu itu, jangan samakan aja gitu dengan password biar jangan lupa gitu. Yuyu, terus masukkan lagi Yuyu seperti itu. Nah, nama lengkapnya ini boleh misalnya Badu satu, misalnya nama lengkapnya Badu aja gitu. Nomor ruangannya misal 1, nomor teleponnya 1. Ini bebas aja nih, isi aja, lain-lainnya 1 gitu. Nah, apakah ini? Klik aja yes. Nah, berarti kita udah selesai membuat user Badu. Setelah selesai kita menambahkan tadi ada user Badu, sekarang kita men-set password untuk si Badu tersebut gitu. Untuk si Badu tersebut, dimana caranya itu adalah SMB passwd min a Badu gitu. Jadi buatnya di sini namanya Yuyu. Nah, kalau udah seperti itu udah muncul. Nah, setelah itu, setelah kita selesai men-set passwordnya, kita bisa aksesnya lagi melalui Windows seperti itu. Setelah kita set passwordnya, kita bisa
setting sambanya di mana kita ada yang perlu kita ubah di settingannya dengan cara klik nano/etc/samba smb.conf, kita enter. Nah, kalau betul alamat yang kita ketikkan tadi, berarti dia komen kita ketikkan tadi maka masuk halaman seperti ini. Nah, kita cari halaman paling bawah sekali ya. Biasanya di awalnya itu writable-nya ini no. Tadi saya sempat udah tes dulu gitu. Jadi writable itu adalah no. Nah, ganti aja dia jadi yes gitu. Nah, ganti jadi yes. Setelah yes, langsung Ctrl O, terus tekan enter, terus Ctrl X. Seperti itu. Nah, setelah itu apa lagi? Kita restart dulu sambanya supaya yang tadi itu masuk dia. /samba/init d/samba/restart, spasi restart, supaya settingan kita tadi masuk gitu. Kita restart ya, tunggu dulu. Nah, jika sudah selesai seperti ini, maka teman-teman bisa kembali ke Windows-nya. Nah, di Windows ini tekan Windows R. Tekan Windows R, logo Windows pada keyboard, dan huruf R bersamaan, Windows R, maka muncul seperti ini. Nah, ketikkan di sini slash ke kanan, dan alamat servernya 192.168.0.1. Oke. Nah, di sini biasanya dimasukkan username. Nah, username tadi apa? Badu kan? Nah, passwordnya apa? UU. Klik enter. Nah, jika teman-teman selesai settingan tadi benar yang kita lakukan di Linux ini, maka kita bisa memindahkan file folder. Maka kita tes ya, di sini kita tes. Nah, di sini kita diperintahkan untuk memindahkan file, dua buah file, di mana kita memindahkan di sini yaitu yang pertama adalah XAMPP-nya kita pindahin, Ctrl C ya. Terus kita pindahin dia ke sini, kita testing ya, Ctrl V. Ini yang pertama harus kita pindahkan. Oke. Nah, selanjutnya yang kita pindahkan apa? Kita pindahkan ini, web ini. Copy aja, Ctrl C, Ctrl V. Nah, kita tunggu dia sampai prosesnya selesai. Nah, ini kita pindahkan untuk persiapan instalasi nanti XAMPP pada Kali Linux gitu. Jadi kita ngetesnya ini jalan atau enggak, langsung kita pindahkan aja gitu folder yang ingin kita install, seperti itu. Nah, setelah teman-teman selesai seperti ini, berarti teman-teman udah bisa sharing folder antara Windows dengan server di Kali Linux, seperti itu. Jadi itulah tutorial tentang bagaimana cara install Samba pada Kali Linux. Terima kasih.